anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Margareta Idelina Pusawati, biasa dipanggil dengan Ibu Adel. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 1 dengan materi tanda salib. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan isi doa tanda salib. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti tanda salib. Dan yang ketiga, siswa dapat memperagakan doa tanda salib. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kita buat tanda kemenangan Kristus, kita ambil sikap yang baik ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah gambar orang yang sedang berdoa. Kalian sudah tahu belum? Sebagai anak Katolik, sebelum kita melakukan aktivitas seperti belajar, makan, tidur, kita pasti berdoa terlebih dahulu. Dengan diawali membuat tanda salib. Nah, anak-anak, marilah kita memperagakan cara membuat tanda salib yang benar. Pertama-tama, kita letakkan tangan kanan kita di atas dahi dengan mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian, kita letakkan tangan kanan kita di dada dengan mengucapkan dan Putra. Kemudian, kita letakkan tangan kanan kita di bahu sebelah kiri dengan mengucapkan dan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, kita letakkan tangan kanan di bahu kanan dengan mengucapkan amin. Setelah kita membuat tanda salib, barulah kita bisa mulai berdoa. Setelah kita mempraktekkan cara membuat tanda salib yang baik dan benar, marilah kita belajar dari kitab suci. Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai dengan 49. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus disalibkan.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Nah, anak-anak, setelah kita mempraktekkan tanda salib dan belajar dari kitab suci, kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Yang kedua, membuat tanda salib berarti kita memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, membuat tanda salib harus keluar dari hati yang paling dalam dengan sikap hormat, sopan, dan tidak main-main. Anak, sebagai tugas pembelajaran kita hari ini, kerjakan soal-soal berikut. Tulislah di buku agamamu masing-masing. Nah, anak-anak, marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup.
Kita ambil sikap berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan dan cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.